Saya secara pribadi sering tanya pada pribadi saya, Beb, kamu pernah andil apa nih? Saya lihat di daerah Kuningan dulu Bapak, jam 1:30 malam itu sudah bangun. Ada yang membawa kupat, kuecang, lepet, dan lain sebagainya. Pakai obor. Saya pada waktu tahun 63, saya sudah di Kuningan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Salam persatuan yang semakin kokoh. Semoga menjadi tauladan untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofahi wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard wa sama' amma ba'du. Peringatan Maulidin Nabi dan peringatan atau khol, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi 10 November Hari Pahlawan. Bagian tersebut, maulid ataupun haul, langsung atau tidak, bagian mengucapkan terima kasih, syukur kepada para beliau, khususnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntutannya, ucapan syukur atau terima kasih bisa dibelanjakan untuk kebaikan-kebaikan yang maslahat untuk umat, yang maslahat untuk bangsa. Itu pentingnya daripada membelanjakan rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada para ulama, dan kepada para pejuang. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pertama, bahwa para nabi telah diturunkan beberapa, para nabi 124.000 para nabi bertahap untuk maju, untuk manusia beriman, untuk mengajak manusia berbaik, sampai nabi terakhir, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengucapkan terima kasih kepada beliau, dan khususnya umumnya penganut agama yang telah diberi contoh oleh tokoh-tokoh lintas agama yang ada di panggung tersebut. Ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa dalam mendukung, membentuk ritual dan memberikan satu contoh. Inilah kekuatan yang luar biasa
dengan adanya pemerintah, ulama, TNI, Polri duduk bersama seperti sekarang ini, saya yakin inilah yang akan menunjukkan kekuatan dan kekokohan Republik Indonesia. Insya Allah, Allahumma amin. Maka dari itu kita terima kasih, kita mengerti iman wal Islam, kita mengerti Quran, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan kita mengerti mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan kita mengerti akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan lain sebagainya tentang masalah hal kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan oleh para Rasul, para terdahulu. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Satu contoh saja, para ibu, para bapak, kita mengucapkan terima kasih jasa kedua orang tua. Bagaimana jasa-jasa orang tua ini yang mengharapkan setiap putra-putrinya menjadi santri atau pelajar, bahwa anak-anak kita telah membawa amanah dari kedua orang tuanya, bangun jatuh luar biasa demi anaknya supaya maju. Kalau saya lihat di daerah Kuningan, Bu, Bapak, jam 1:30 malam itu sudah bangun. Ada yang membawa kupat, kuecang, lepet, dan lain sebagainya. Pakai obor. Saya pada waktu tahun 63, saya sudah di Kuningan. Apalagi kalau musim hujan, Allah yang tahu. Musim kemarau, apalagi di daerah Pabuaran, jam 1 malam pasar itu sudah ramai. Semuanya apa yang diperjuangkan kedua orang tua tidak lain adalah untuk regenerasi penerusnya. Terkadang perutnya kosong tidak ada masalah asal anak-anaknya kenyang. Betul ibu-ibu? Nah, jangan ikut sok muni ngomong betul-betul saja ya adik-adik kita itu. Keluarkan dari hati ini yang tulus mengucapkan betul. Jangan latah. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Ini satu contoh. Apalagi kalau kita lewat di luar Batang, ibu-ibu jam 2 malam mana bawa drum besar isinya es, isinya ikan. Dinginnya kayak apa, kena angin. Saya tanya, untuk siapa, Bu? Untuk anak-anak saya. Saya tidak mampu untuk perguruan tinggi. Sudah dapat SMP saja sudah untung. Karena situasi dan zaman. Begitulah perjuangan-perjuangan para ibu bapak. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah kita kalau ziarah kubur kepada bapak, pada ibu yang sudah tidak ada, merasa hanjakal, tapi hanjakal yang bagus? Bu, maaf, ampunten, hampura, bapak diambil oleh Allah, mak diambil oleh Allah, saya belum sempat membahagiakan. Kapan kita akan membahagiakan kedua orang tua? Mau membelikan pakaian yang baik? Siapa yang mau pakai sudah dikubur? Bagaimana cara kita membuat baik kepada kedua orang tua? Jalinlah yang rukun, yang kompak, yang tua mengayomi adiknya, yang adik nuruti kepada kakaknya, arahannya dan lain sebagainya, dan berbagi, tangannya terbuka menyantuni yang tidak punya, yang tidak punya merasa syukur, alhamdulillah, tidak selalu menuntut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau kita melihat begitu hebatnya kepada orang tua? Sekarang kita sudah enak lah. Lihat tuh, merah putih di mana-mana. Belum yang sudah dikibarkan.
Saya secara pribadi sering tanya pada pribadi saya, Beb, kamu pernah andil apa nih? Tahu-tahu sudah tegak, sudah berkibar. Kalau kita ziarah ke Taman Pahlawan, yang pertama kali adalah malu. Sudah dibakar, tidak mengalami, sudah terang benderang seperti ini, sudah maju luar biasa. Jasa siapa ibu? Jasa yang di dalam bakar. Ditegakkanlah kembali sang saka merah putih. Semua bangsa adalah mempunyai hak seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kekurangan bangsa lain apa, kekurangan kelebihan bangsa lain apa. Apabila saling mengisi, saling menghormati, luar biasa. Yang dibekali dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dibekali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mengenal lita'arafu lebih jauh. Di antaranya apa? Setiap anak bangsa diberi tanah air masing-masing. Diberi amanat oleh Allah Ta'ala berupa tanah air seperti Indonesia ini. Ini amanat daripada Yang Maha Kuasa. Mampukah kita menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Jawab, Bu. Mampu tidak untuk bisa menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengerti amanat itu apa? Apa dibiarkan negeri ini pecah belah, ramai terus? Jawab. Jawab. Ya. Biar menjadi keruh sehingga menjadi negara bangsa yang tertinggal. Senang gak begitu Ibu? Senang Pak? Kita tertinggal. Ya diantaranya saja coba kalau kita mengerti ini amanah dari Allah Ta'ala. Bukan kepulauan saja yang menjadikan amanah ini, tapi apa yang ada, apa yang tumbuh, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Setuju? Setuju? Harusnya kan gitu. Tadi kita mengucapkan bareng-bareng lagu kebangsaan. Saya mengajak keras sedikit. Saya tidak suka kalau ada orang lagu kebangsaan. Hormatilah para pendiri bangsa ini. Bukan merah putihnya saja, tapi yang menegakkan merah putih. Karena di dalam merah putih itu ada tiga hal. Tulis Bu kalau udah paham supaya tahu itu. Apa yang pertama? Kehormatan bangsa. Walaupun tidak ada hurufnya. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Ketika kita menghormat, hormat kepada sang saka merah putih, gerak. Hormatilah kehormatan bangsa ini. Hormatilah harga diri, jati diri bangsa ini. Bukan sekadar secalik kain merah dan putih saja, tapi di situ mempunyai kandungan-kandungan yang luar biasa. Bukan mitos, bukan kultus. Dikira kita ini tidak mengerti syirik apa-apa. Dianggap ulama-ulama kita itu jahil, bodoh, tahu tentang kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak cukup dari itu saja. Apa diantaranya? Tolong kalau sedang merokok matikan dulu. Kalau sedang ngobrol berhenti dulu. Sikap hormat, berdirinya tegak. Itu bisa dinilai kalau lewat dunia internasional.
Tuh lihat, kalau ingin tahu bangsa Indonesia, kalau sedang melakukan lagu Indonesia Raya, begitu hormatnya luar biasa. Kata mereka apa? Jangan coba-coba lu ganggu Indonesia. Tuh pasukannya, polisinya, tentara, tuh contoh kalau sedang melakukan lagu Indonesia Raya, kita semua santri-santri warga Indonesia berdiri tegak luar biasa. Jangan main-main lu sama Indonesia. Tapi ketika kita ngobrol sendiri, yang ngerokok, yang lakukan, dilihat tuh bangsa Indonesia sama kebangsaannya sendiri nggak menghargai. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Nah, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Padahal setiap kita mengalunkan lagu kebangsaan, maaf, ada orang-orang yang tidak berhenti. Selagi kita berbicara wajibah, lanjut seperti orang mengajar bab makna syahadat, makna rukun Islam, makna yang menerangkan masalah hak dan batil, lanjut dulu. Kita tetap hormat kepada adzan, gitu. Karena ini menyampaikan yang wajib. Kalau sudah adzan sunnah, sudah ada yang wajib, menjawab cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam lagu kebangsaan ada apa, Bu? Ada apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Salam. Sallu ala Nabi.